Mana riya yang menghapus amal dan mana yang tidak menghapus amal. Jadi kalau kita sudah ibadah rampung muncul riya, maksudnya dalam bentuk rasa senang dilihat orang tanpa kita sengaja memperlihatkan, tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja memperlihatkan atau menceritakan, ya membahayakan. Kenapa? Karena dalam hadis, dalam athar itu ada dalil-dalil yang menunjukkan amalnya memang hapus. Amalnya sudah selesai dilakukan, neng karena diceritakno, karena ditampak-tampakkan, ya akhirnya lebur. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu dengar ada orang bicara begini, aku ndek bengi deres maca surat Al-Baqarah. Dengar si Ibnu Mas'ud langsung dikomentari, dzalika hadzuhu minha, yo berarti ganjaranem yo iku tok maca tok iku, ganjarane akhirat ora entuk kowe, berarti ganjarane lebur. Kanjeng Nabi, ada orang sowan matur, Kanjeng Nabi kula poso setahun muput, sepanjang tahun ini saya puasa. Dijawab oleh Nabi, masumta wala aftorta, kamu itu tidak puasa, ya tidak puasa, berarti poso 6 sia-sia. La sumta masumta wala aftorta, kamu puasa kamu seperti setahun itu yang kamu ceritakan ini, itu tak anggap kue gak poso, yo tak anggap kue ora poso. Lah pernyataan Kanjeng Nabi seperti ini, masumta wala aftorta, ini oleh sebagian ulama ditafsirkan karena laki-laki ini cerita ke Nabi. Nek umpama menengae ya Kanjeng Nabi ora komentar ngono. Atau Nabi dengar sendiri ada yang orang lain terus, oh kowe poso ya wis muga-muga ganjaran ngono. Lah ora lapor iki mau pamer. Padahal puasanya sudah setahun ini sudah lewat. Ulama lain menafsirkan, oh tidak begitu maksudnya. Maksudnya itu Kanjeng Nabi ini tidak kaitannya dengan riya, neng kaitannya dengan puasanya. Ulama lain menafsirkan bahwa Nabi tidak suka poso sepanjang tahun, somud dahri, tanpa ada lereni. Tapi apapun penafsiran para ahli hadis, ya, pernyataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan tadi maca nem Quran yo bagian nem iku tok, yo kangelan maca tok iku ora entuk ganjaran, dan pernyataan Nabi masumta wala aftorta itu ini menunjukkan, mengindikasikan bahwa ketika sedang beribadah, ketika sedang puasa, si rajul yang lapor Nabi, ketika sedang membaca Al-Baqarah, si rajul yang didengar oleh Ibnu Mas'ud tadi, ketika sedang membaca sebetulnya dia punya rencana akan memamerkan. Berarti nek bareng ngamal kok dhek cerita, berarti pas ngamal dhek wis rencana arep cerita-cerita. Wong kemudian amalnya lebur. Kalau semata-mata, ya, kalau semata-mata idyabu itu ayat badal amali mana, amal selesai terus lebur, yo gak mungkin, gak ono gini-gini. Berarti lebure karena dia sudah berencana memamerkan. Tuh. Kata Imam Ghazali, ora trimo amare lebur. Ngene.
Berarti ngene wis, nalika ndek ngamal untuk ganjaran. Maca Qur'ane diganjar. Posone diganjar. Ning keri-keri nguri-nguri riya ya iku untuk dosa. Karek engko dihitung, direkap. Gedhe ndi dosane karo ganjarane. Tuh, ini dalil aqyasu seperti itu. Tapi ya memang cocok ya. Awake dhewe ngibadah insyaallah ya ikhlas untuk ganjaran. Terus nglakoni dosa ya untuk nglakoni maksiat ya untuk dosa. Yo karek sumpin malaikate ngrekape piye? Iso di skenario apa ora? Nggo CCTV amale maksiat ilangno yo. Masane malaikat mbok anggap ngadepi sesambu ya piye ngono CCTV ini lah. Yes. Ini berbeda kalau taghayyara aqduhu ila riya qoblal faraghi minas shalah. Kalau riyaknya sudah muncul sejak di tengah sholat ya, coro Imam Ghazali ini tidak hanya menghapus amal pahalanya tapi juga membatalkan sholatnya. Jadi kita catat ya bahwa Imam Ghazali itu sholat termasuk yang berpendapat bahwa ngamal itu kudu ikhlas, ibadah fardu kudu ikhlas. Nek ora ikhlas ora sah ibadah kok iadah baleni. Kalau sholat berung rampung terus datang riya, maka ini juga mungkin riyaknya ini rasa senang saja. Alhamdulillah iso sholat aku wingi-wingi sholat, kadang sholat kadang ora iki, alhamdulillah seneng. Ini gak apa-apa ini. Tapi kalau datangnya riya ketika di tengah sholat itu yang membuat dia bangkit. Misalnya pas sholat ono ditonton uang, loh aku jubile ono sing nonton ngene ya, nah, terus sholatnya diape-apekno. Atau ada pejabat datang kepingin dia dilihat, jane surate wis rampung. Atau pas sholat dieling, aku bareng goleki kunci sepeda motor gak ketemu, barang sholat kok malah ketemu. Oh gak ada sholat kok iso ngeling-eling, berarti angger lali sembarang dengah saiki tinggu sholat, nggak dadi eling. Nah, yang kedua ini maksudnya contoh-contoh ini itu DE sebetulnya mau menghentikan sholatnya hanya karena dilihat orang, tidak jadi dihentikan. Berarti piye? Motivasi dia melanjutkan menyempurnakan sholatnya itu karena riya itu. Nah, kalau seperti ini habito amaluhu, amalnya lebur. Bahkan kalau sholatnya fardu, ibadah fardu harus diulang, pendapat Imam Ghazali. Karena apa? Karena hadis mengatakan bahwa amal itu dilihat bagian akhirnya. Kalau akhirnya kok ada riyaknya, ya berarti ngarepe mau katut ono riyake. Barang siapa yang riyak di tengah amal, maka apa? Amal itu riyak itu terhapusnya berlaku surut. Jadi kue rakaat kedua kok riak ditonton wong mbok gawe-gawe, maka riak kamu ini menghapus amalmu di rakaat kedua dan seterusnya, dan berlaku surut. Rakaat pertama melu kena, berlaku mundur. Nah, ini kalau ibadah sejenis sholat, sejenis haji, sejenis puasa, yakni satu paket.
Kowe salat 4 rakaat kan ya ancen 1 salat. Kowe poso sedina ya 1. Kowe kaji niat ihrammu 1 Syawal. Sampai engko Arafah sampai anu jadi kowe statusnya ihram berbulan-bulan niku. 2 wulan setengah meh iku. Itu dihitung siji. Beda karo sedekah. Sedekah itu 1 kali pemberian sedekah 1. Engko kowe aweh neh 2. Berarti aku ngekei duit kepada kamu iki ngedum cak kei duit siji-siji. Ini ya mufradun masing-masing. Bisa jadi pas ngekei kue anak pertama ikhlas, anak kedua ikhlas, anak ketiga tidak, anak keempat tidak, anak kelima ikhlas lagi. Soalnya tipe sedekah ini mufrad, mandiri 1 persatu per pemberian sedekah. Tapi nek salat ora dihitung per rakaat. Rakaat 1 ikhlas, kedua ora. Soalnya ditotong wong. Rakaat ketiga wis gak sing nonton wis mulai ikhlas neh ngono. Rakaat keempat penontonnya genti. Riak maneh. Gak iso. Salat 1 paket. Salat, haji, puasa 1 paket. Tapi sedekah maca Quran beda-beda mandiri-mandiri. Wes. Jadi kalau riak datang saat di tengah ibadah sedang kita laksanakan, maka dilihat ibadahnya. Kalau ibadahnya bersifat paket, maka berlaku surut sejak awal ibadah dihitung riak. Kalau ibadahnya sedekah, ya dihitung per sedekah gitu. Jadi bisa jadi sedekah pemberian kepada anak kedua ini kena riak, yang pertama tidak gitu. Wa amma idza kana nabona